wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi kitabin unzil. Faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih pertemukan kita dalam suasana yang baik, di tempat yang baik. Insyaallah semoga ini menjadi amal yang akan dicatat kelak, bahwa kita adalah orang-orang yang baik ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah, sama-sama lisan kita ini mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita ini berhak dan layaklah dianggap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tak ada yang bisa memberikan pertolongan nantinya kecuali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini mengutip dalam kitab Fawaidul Mukhtar yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang mana kitab ini adalah salah satu kitab yang sering kami mudzakarahkan dengan para asatis, yang juga banyak dari bagian asatis itu yang mengisi kajian di Masjid Jamiatul Zahidin ini. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra bisuk. Satu ketika Abu Hurairah lewat di pasar Bisukil Madinah, di pasar di kota Madinah. Kemudian, ya ahlas suk, kata Abu Hurairah, ya ahlas suk, wahai para penduduk pasar, wahai para pedagang yang ada di pasar, ma'ajajakum, kata beliau, alangkah ruginya kalian, alangkah ruginya kalian. Wa madzaka ya Abu Hurairah, kenapa kami rugi wahai Abu Hurairah, kata orang-orang pasar. Qala, kata Abu Hurairah, dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna. Kata Abu Hurairah, di sana ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi. Wa antum hahuna, kalian sibuk di pasar nih, kalian sibuk berdagang, sementara di sana ada bagi-bagi warisan Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu, silakan pergi ambillah bagian kalian, ambil warisan kalian, kata Abu Hurairah kepada orang-orang yang berada di pasar pada saat itu. Kemudian qalu, kata orang-orang pasar, wa aina huwa, di mana bagi-bagi warisan itu wahai Abu Hurairah, kata orang pasar, karena mereka pun ingin juga dapat bagian daripada warisan itu. Mereka heran, di mana agaknya ada bagi-bagi warisan. Qala, kata Abu Hurairah, fil masjid, di masjid sana, di Masjid Jamiatul Zahidin sedang bagi-bagi warisan. Di pasar, pasar Sail, dekat pula dengan kita pasar, ya, di pasar ada orang, di masjid sedang bagi-bagi warisan, kata Abu Hurairah. Fa kharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Kemudian orang-orang pasar tadi pun pergilah menuju masjid dengan segera, karena mereka takut tak dapat bagian. Pergi mereka ke masjid. Kemudian Abu Hurairah tetap berada di sana menunggu mereka kembali. Setelah mereka kembali, faqala lahum malakum, bagaimana, kata Abu Hurairah, dapat warisannya? Kata Abu Hurairah kepada orang pasar yang sudah ke masjid tadi. Lantas apa kata orang-orang pasar tadi, Pak, yang datang mereka ke masjid tadi? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kata mereka, kata orang pasar, qad atainal masjid, kami tadi sudah datang ke masjid, kami sudah pergi ke Masjid Jamiatul Zahidin, kata mereka. Fadakhalna,
Lalu kami masuk ke dalam masjid, falam nara fihi syai'an yuksam, tapi kami tak melihat ada apa-apa yang dibagi di sana. Jadi orang pasar tadi, karena kata Abu Hurairah ada sedang bagi-bagi warisan di masjid, Bapak Ibu, pergilah mereka ke masjid. Ditengoknya di masjid ini tak ada bagi-bagi warisan. Kenapa? Yang kami lihat ra'aina, kami lihat kauman yusalluna, kami lihat di masjid itu ada orang yang sedang sholat. Kemudian yaqra'unal Qur'an, ada orang sedang baca Quran. Kemudian wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram, ada orang-orang yang saling mengingatkan tentang halal dan haram. Seperti kita ini sedang ada di majelis ta'lim, sedikit mengambil pelajaran, sedikit mengisi hati kita dengan ilmu. Itu cuma yang kami lihat, kata orang-orang pasar tadi. Faqala lahum Abu Hurairah, kata Abu Hurairah apa? Fadzalika mirasu Muhammad, yang kalian lihat tadi itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asyara ila hadis Rasulullah sallam, kemudian ini juga sejalan dengan hadis Nabi yang ada dalam kitab Jami' al-Awsat, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa kata Rasulullah? Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Kata Nabi, Nabi tak wariskan, para Nabi sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi tidak mewariskan dirham kepada kita umatnya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah. Wa inna mawarrasul ilma, tapi Nabi mewariskan ilmu. Jadi mana warisan tadi Ustadz? Warisan tadi adalah yang sering didapatkan oleh jamaah Jami'atuz Zahidin. Setiap hari ada kajian yang dilaksanakan di masjid ini. Zuhur ada, maghrib ada, terus setiap hari ada terus kajian. Sebenarnya andailah manusia itu tahu bahwa itulah warisan yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita. Apa itu? Ilmu. Tapi banyak orang-orang tak paham, banyak orang-orang tak tahu. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, andailah orang-orang tahu semuanya bahwa kita duduk di masjid ini dapat ilmu, dapat warisan sebenarnya, maka saya yakin dan percaya masjid ini tak akan pernah sepi, masjid ini akan selalu padat. Tapi itu tak didapatkan oleh semua orang, yang mendapat hanya beberapa orang saja, orang-orang pilihan yang Allah kuatkan iman mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang hadir setiap hari di Masjid Jami'atuz Zahidin ini adalah orang-orang yang dapat warisan itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini perlu mengisi terus hati kita dengan ilmu. Kenapa Ustadz? Hati yang terus diisi dengan ilmu, dia akan menjadikan kita menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang berakhlak. Itulah gunanya ilmu. Ilmu bukan membuat orang menjadi sombong, ilmu bukan membuat orang menjadi paling benar. Tidak. Ada orang-orang yang dia belajar hadis, belajar fikih, tapi kerjanya membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Sebenarnya mereka tidak punya ilmu, mereka sedang dalam kesesatan dan kebodohan. Hakikatnya ilmu ini Allah berikan. Makanya betul kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kami tak berikan ilmu sama orang kecuali sedikit saja yang kami berikan. Sehingga yang sedikit itulah hari ini yang kita cari. Maka orang yang telah dapat ilmu, pertama, hatinya akan tenang, ibadahnya akan benar. Orang yang punya ilmu, ibadahnya akan benar, Pak. Kenapa Ustadz? Karena kata Ibnu Rusli, Syekh Ibnu Rusli dalam matan Zubatnya, man amila bilaysa ilmi yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmu, seluruh amalnya ditolak, tidak diterima Allah. Bagaimana mungkin amalnya diterima Allah sedang wudunya tak betul? Bagaimana mungkin Pak sholatnya diterima Allah sementara dia tadi berwudu masih ada yang tak terbasuh di antara tangannya, masih ada yang tak terbasuh di antara hal-hal yang wajib dia basuh, masih ada yang belum ia sucikan dari dirinya, lalu dia sholat menjadi imam. Betapa banyak orang yang berdosa. Maka itulah pentingnya ilmu. Sehingga Nabi Sulaiman, kata Ibnu Abbas, ketika Allah berikan dia 3 pilihan antara ilmu, mal, wal mulk, ilmu,
harta dan kekuasaan. Mana yang dipilih Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak memilih kekuasaan, Nabi Sulaiman tidak memilih harta. Yang dipilih Nabi Sulaiman ilmu. Karena Nabi Sulaiman pilih ilmu, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kekuasaan, Pak. Makanya kalau kita pelajari dari sini ini, bahwa orang itu pertama harus punya ilmu dulu. Orang yang sudah punya ilmu, Allah akan berikan dia harta. Orang yang sudah punya harta, boleh dia punya kekuasaan. Artinya kalau mau berkuasa harus punya ilmu dulu, harus punya harta dulu, supaya sedikit kemungkinan dia akan korupsi, sedikit kemungkinan dia akan berbuat jahat. Kenapa? Karena sebelum dia naik berkuasa, dia setelah mengisi hatinya dengan ilmu. Dengan ilmu tadi dia punya harta, berkah ilmu tadi orang punya harta, berkah hartanya tadi dia ingin berkuasa, melaksanakan sebuah kepemimpinan, dia pimpin rakyat, dia pimpin umat untuk menjadi lebih baik. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kenapa kita ini terus belajar, Bapak Ibu hadirin memuliakan Allah. Terakhir, kata Fathul Mausili, seorang ulama, kata beliau, alaisal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Kata beliau, kira-kira orang yang tak dikasih makan, yang tak dikasih minum, orang sakit yang tak dikasih makan, kemudian orang sakit itu tak dikasih air, kemudian orang sakit tadi tak dikasih obat, kira-kira mati tidak? Kata beliau, matilah, kata orang. Kemudian beliau lanjutkan, kadzalikal qalbu, begitu juga hati kita ini, Pak. Begitu juga hati kita ini, Ibu. Kalau hati kita ini, kata beliau, idza muniyal hikmah, kalau tak dapat hikmah, curahan kebijaksanaan, ilmu-ilmu hikmah daripada tuan-tuan guru kita, kemudian tak dapat ilmu salasata ayyam, 3 hari tak dapat hikmah, 3 hari tak dapat ilmu, yamut, hati pun akan mati. Bagaimana hati yang mati nih Ustadz? Hati yang mati, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, 1, adamul husni, takut kepada kesedihan. Dia ketika ditimpa apapun dia tak sedih. Dia punya dosa pun dia tak sedih. Dia punya dosa dia tak takut. Dia meninggalkan sholat dia tak sedih. Dia meninggalkan sholat dia tak takut. Di antara, kata Ibnu Athaillah, ciri tanda hati yang mati. Kita bersyukur kepada Allah, setiap hari ada majelis ta'lim di sini. Setiap hari ada kajian-kajian ilmu, yang mana guru-guru yang hadir di sini nih menyampaikan ilmu kepada kita, yang tanpa kita sadari kita sedang sarapan hati kita, sedang diberikan sarapan, sehingga hati kita pun semakin dekat kepada Allah, sehingga amal kita pun semakin baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa selama masih ada kajian-kajian ini, mari terus ramaikan masjid kita, mari terus dukung pengurus-pengurus masjid, seluruh perangkat pengurus masjid kita dukung mereka selama yang mereka buat adalah syiar untuk dakwah. Dalam kitab ta'lim juga dijelaskan, ternyata orang-orang yang menuntut ilmu ini dicatat sebagai orang-orang yang baqaul Islam, mengekalkan Islam, mempertahankan agama Islam. Kita sebagai orang Islam harus bangga dengan Islam kita. Jangan seperti orang-orang yang bukan Islam. Ada orang Islam yang dia pindah agama, yang ingin viralkan di depan seluruh umat di negeri ini supaya orang tahu dia pindah agama, keren. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau mereka bangga dengan ketidakislamannya, kita nih sebagai orang Islam kudu bangga dengan Islam kita. Kajian-kajian viralkan, kajian-kajian nampakkan di mana-mana. Supaya apa? Supaya orang tahu ini umat Islam, kami umat Islam ini kuat, kami umat Islam ini kokoh. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, kata Syekh Az-Zarnuji, Islam ini akan kokoh dengan ilmunya. Maka bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita doakan pengurus-pengurus masjid akan terus tetap melaksanakan kajian-kajian ini, akan terus tetap mengadakan kajian dimanapun berada masjid-masjid, kita dukung, kita doakan mereka sehat selalu insyaallah. Hadirin muliakan Allah, mudah-mudahan kajian zuhur yang singkat ini menambah sedikit ilmu kepada kita, menambah motivasi. Jangan tidak hadir di majelis-majelis ilmu, hadirlah, karena sejatinya orang yang hadir di majelis ilmu sedang mendapatkan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.